Kesempatan Arsenal tekan Manchester City. Arsenal dan Manchester City sama-sama sedang dalam kondisi kecewa, yakni usai tersingkir di Liga Champions. Karena itulah kedua tim bakal makin fokus untuk memburu gelar Liga Inggris. Di pekan ini Arsenal bakal menghadapi Wolverhampton Wanderers. The Gunners punya rekor bagus karena selalu keluar sebagai pemenang dalam 6 laga terakhir yang dimainkan. Berbeda dengan Arsenal, Manchester City tidak bertarung di Liga Inggris pekan ini. The Citizen dijadwalkan menghadapi Chelsea di ajang Piala FA. Lantaran Manchester City tidak bermain, Arsenal pun punya kesempatan untuk menyalip The Citizen di klasemen. Jika berhasil menyalip Manchester City, tentu Arsenal mampu memberikan tekanan pada skuad asuhan Pep Guardiola. Martin Odegaard identifikasi titik lemah meriam London. Arsenal gagal untuk mengambil keuntungan setelah penampilan yang menjanjikan di babak pertama di Jerman dan tampil buruk di babak kedua saat tuan rumah mencetak gol penentu kemenangan. Sementara itu Gabriel Martinelli terlihat sebagai pemain yang bersalah karena membiarkan sang pemain Jerman berlari bebas di dalam kotak penalti. Meskipun kecewa dengan pertahanan, Martin Odegaard juga mengakui bahwa timnya tidak cukup tajam di depan gawang. Tidak banyak peluang bersih yang tercipta dalam pertandingan ketat ini. Kami tidak cukup tajam di depan kotak penalti, dan Liga Champions ditentukan dalam beberapa saat, dan kami juga tidak cukup tajam di sana hari ini. Jadi itu menyedihkan, kata Martin Odegaard. Arteta tak butuh striker tajam. Dalam wawancara dengan mantan penjaga gawang Manchester United Peter Schmeichel, setelah kekalahan Arsenal dari Bayern, Arteta menolak untuk setuju dengan pernyataan bahwa timnya membutuhkan seorang penyerang untuk menjadi ujung tombak serangan. Sementara ketika Schmeichel mengatakan bahwa The Gunners mendapatkan gol-gol mereka dari mana saja, Arteta mengamininya dan mempertegas bahwa memang timnya harus melakukan tersebut karena kenyataannya tidak memiliki striker tajam. Ian Wright beri usulan 2 pemain yang mampu tingkatkan kekuatan Arsenal. Seperti yang kita ketahui, The Gunners baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh tim Jerman setelah kekalahan agregat 3-2. Joshua Kimmich sendiri mencetak gol penentu di Allianz Arena pada hari Selasa. Padahal saat itu, pertahanan Arsenal bagus sepanjang sebagian besar pertandingan. Namun tim asuhan Mikel Arteta kesulitan untuk kreativitas. Dalam hal ini Ian Wright yakin bahwa 2 pemain usulannya khususnya akan membawa The Gunners ke semifinal. Ian Wright mengklaim bahwa bintang PSG Vitinha dan pemain Manchester City Kevin De Bruyne memiliki faktor X yang sangat tidak dimiliki Arsenal saat melawan Bayern Munich kemarin. Vitinha dan De Bruyne sama-sama tampil bagus musim ini. Mantan pemain pinjaman Wolves ini mencetak 9 gol dan 5 assist untuk PSG musim ini. Sebuah rekor yang mencakup gol dalam kemenangan comeback tim Prancis melawan Barcelona. Meski banyak melewatkan kompetisi karena cedera, De Bruyne telah mencetak 5 gol dan 14 penampilan hanya dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Chris Sutton tak terima Zinchenko jadi kambing hitam. Arsenal mengalami kekalahan yang jarang terjadi di Liga akhir pekan lalu. Kalah 2-0 di kandang sendiri dari Aston Villa. Dan Zinchenko pun menuai banyak kritikan setelah pertandingan tersebut, di mana pemain asal Ukraina itu menjadi sasaran cemoohan saat ia digantikan di menit-menit akhir. Namun dalam hal ini Chris Sutton percaya bahwa kritik terhadap sang bek kiri tidak adil. Arteta pun menanggapi cemoohan yang ditujukan kepada Zinchenko sebelum kekalahan timnya dari Bayern Munich lalu. Ia menyebut sang pemain telah memberikan banyak hal untuk tim. Zinchenko juga dianggap sebagai pemain dengan kualitas yang berbeda dan memiliki keberanian yang luar biasa untuk bermain sepak bola dalam situasi apapun. Arteta pun ingin para pendukungnya tetap mendukung para pemainnya, karena pasti mereka akan tampil lebih baik. Tumbangkan City, Real Madrid tiru taktik Arsenal.
Real Madrid menumbangkan Manchester City di leg kedua perempat final Liga Champions pada Kamis lalu. Dalam pertandingan ini, Real Madrid membuat tuan rumah frustasi hampir sepanjang laga. Kevin De Bruyne mencetak gol untuk membubuskan harapan kemenangan El Real di waktu normal. Perpanjangan waktu pun terjadi sebelum tim kasuhan Carlo Ancelotti memenangi adu penalti 4-3 untuk melaju ke semifinal. Menariknya, Los Galacticos diam-diam mempelajari taktik yang digunakan Arsenal ketika membungkam Manchester City bulan lalu. Masanya melalui marka seperti dikutip dari Mirror pada Jumat 19 April mengklaim bahwa David Ancelotti, asisten pelatih dan putra Don Carlo, diberi tugas untuk memberikan analisis pra-pertandingan tentang Manchester City, termasuk hasil 0-0 ketika melawan Arsenal. Real Madrid pun kemudian meniru taktik Mikel Arteta untuk menumbangkan Manchester City di Liga Champions. Bidik dua pemain muda Premier League, Meriam London siap rogoh gocek dalam. Meski tersingkir dari Bayern Munchen, Arsenal telah menunjukkan peningkatannya di bawah asuhan Mikel Arteta. Karena sebelumnya Arsenal pun telah menghabiskan 200 juta pound sterling untuk merekrut pemain seperti Declan Rice, Kai Havertz, dan Julian Timber. Terkini menurut klaim dari The Guardian, dikutip dari Sport Bible, pada Jumat 19 April kemarin, pemilik Arsenal Kroenke Sport and Entertainment atau KSE mengakui skuad asuhan Arteta butuh diperkuat, yakni untuk membantu mereka terus melangkah. Di sini, striker Newcastle United Alexander Isak merupakan salah satu target favorit klub pada bursa transfer musim panas nanti, dengan harga sekitar 100 juta pound sterling. Sementara pada posisi pemain sayap, Arsenal tertarik dengan pemain Crystal Palace Michael Olise, yang mana diperkirakan memiliki harga sekitar 65 juta pound sterling. Angin segar The Gunners, 6 pemain Wolves alami cedera. Pekan ini Meriam London bertandang ke Molineux, di mana mereka akan menghadapi tim Wolves yang dilanda berbagai masalah cedera. Ya, Arsenal mendapatkan kabar baik jelang pertemuan tersebut, sebab pelatih Serigala julukan untuk Wolves, Gary O'Neill, mengkonfirmasi pemain andalan Ryan Ait-Nouri dan Hwang Hee-chan akan absen. Begitu juga dengan Matheus Cunha, Pedro Neto, Dawson Semedo, dan Carrick Dawson, semuanya absen karena cedera. Diketahui kedua pemain ini mengalami cedera betis, sementara Hwang masih berkutat dengan masalah hamstringnya. Untuk itu, manajer Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill mengaku akan mengandalkan para pemain muda di timnya saat menjamu Meriam London dini hari nanti. Dengan demikian, saatnya Arsenal yang ingin mendapatkan tantangan gelar Liga Premier kembali ke jalurnya.